Halo, malam bikin video. Videonya sedapatnya apa ya, seingatnya, nya lah ya. Jadi yang mau gua share adalah, ntar gue ngeliat kripto dulu men. Ini udah gue kumpulin sih sebenarnya. Apa aja yang mau dibeli? Sial nih, harga saya turun terus ya kripto. Turunnya cepet. Bitcoin doang yang naik. Sudahlah, ikhlaskan saja lah, gak usah terlalu ini. Oke, gue mulai dari, jadi gini, yang mau gue share adalah di kondisi seperti ini kan adalah sesuatu hal ya, celah lah kalau ngomongnya orang ya, celah dimana usaha ini masih kemungkinan terus berjalan atau anti corona gitu loh. Jadi ada suatu hal di corona itu, pasti ada suatu hal yang pasti nggak cuman efek negatifnya saja, tapi ada efek sisi positifnya yang bisa didapat ya. Oke, semuanya kalau usaha itu yang pasti punya nyali dulu, masuk, kalau gagal rugi ya, seperti itulah ya. Oke, gue cuman mau sharing dikit aja mengenai ini. Menurut gue adalah infrastruktur ini masih berjalan. Kayak gue punya Nexa, gue jalan di infrastruktur jaringan internet sharing ya, sama sih provider juga sharing juga sih. Oke, jadi yang gue target adalah targetnya adalah sekitar 30 user lah, karena satu rumah rata-rata ada 3 atau 4 orang gitu. Kalau untuk harga sendiri ya disesuaikan sajalah. Ini adalah beberapa pilihan yang menurut gue recommended banget lah. Yang gue gunakan seperti ini. Bisa sih di downgrade lagi yang harga 1 jutaan, hemat 800 ribuan. Yang pakai memorinya yang apa ya ini nih. Tapi dia cuma dual core sih, setahu gue sih gitu. Ya udah deh, gini aja, nggak usah daripada nyari-nyari ntar video jadi panjang, ngerocos nggak jelas. Yang udah ada aja ya daftar belanjanya ini, gua langsung ulas. Yang pertama adalah dari si Mikrotik ini, gue pilih RB. Ini sorry loh, gue dari Megari Store ini gue nggak ada di endorse atau yang lainnya, gue cuman sering beli di sini aja sih gitu. Nih gue beli di sini, banyak kan dia tokonya ya, paling murah sih. Nih unitnya, salah. Tuh. Ini gue pilih karena dia support SD card, terus prosesornya ada quad core, bener gak sih? Pokoknya bagus lah. RAM-nya itu 1 GB nggak salah. Terus RAM-nya 1 GB, terus storage-nya juga gede. Gue baca dulu, ini kelihatan nih 512 itu non flash-nya men, gila kan. Non flash memory, storage-nya 512, support micro SD slot, terus RAM-nya 1 GB, pakai quad core ARM CPU tuh. Minum dulu coy. Kenapa di sini gue pilih yang seperti ini ya, karena untuk menangani banyak klien kita harus punya RAM besar, quad core pasti, karena satu ini nanti difungsikan sebagai cache management juga, komplit, jalan lah kencang. Terus ada SD card, fungsinya buat apa? Buat simpan backup. Kalau tiba-tiba rusak, kita punya backup. Itu aja ya. Terus udah lisensi level 5. Memang sih kalau level 5 dengan spek seperti ini menggunakan user management itu berat sih. Analisa gue sih seperti itu. Atau ada yang lain gimana? Karena banyak
analisis tiba-tiba ya beda pendapat lah. Ini pertama ini mesti beli kalau menurut gue. Ada di bawahnya itu ada juga levelnya, boleh dipertimbangkan kalau misalkan tergantung kliennya saja. Kalau gue dengan 30 user baiknya sih ini, tergantung config-nya juga sih. Lalu paket kedua, kalau misalkan menggunakan jaringan besar, jauh lah klien kira-kira. Kalau di perkotaan kayak gini kan padat-padat. Ini pakai antena 360 Hyperlink nih, siapa nama, Omni, antena Omni. Ini ada pilihannya, ada dua. Gue pakai Elcom. Gue karena pakai Elcom ini antenanya stabil sih, nggak tau deh, karena gue nggak pernah mau uji coba, karena buat jangka panjang gue nggak tanggung sih. Jadi jangan cuma sebulan 2 bulan ya, boleh diturunkan. Ini anti badai nih, nggak tahu deh, karena kualitas ini kombinasi ini bertiga ini menurut gue paling keren. Kalau mau pakai jaringan 5 GB ya ini sama sih ini. Nah sekarang MikroTik udah ngeluarkan satu antena metal. Kalau dulu kan ada satu tuh antena kayak gitu yang 2 GB, hanya 2 GB aja ya, bukan ini ada bisa 5 GB atau 2 GB, chipnya ada 2, ini enggak, ini satu, jadi lebih hemat lah. Lu bisa pilih ini, dan yang 5 GB ini harganya sih lumayan banget, 4 juta cuma buat antena doang. Ini kita kesampingkan dulu ya, kita ini buat nanti jarak jauhnya. Kalau buat deket-deket, kalau 5 rumah aja cukup kali. 5 rumah masa nggak dapet sih gitu. 5 rumah atau 6 rumah dapet. Ini speknya nggak usah dilewatin dulu ya, karena enggak ya. Kenapa dipilih ini high performance, jalur ACN itu keren. Terus ini sektoral mainbox nih sebenarnya MikroTik dari beberapa bulan ini harganya naik terus sih. Sebelum sempat gue pernah beli, ini nyamuk banyak banget jir. Gue pilih nih untuk paket 2 adalah mainbox 12S. Ini bisa difungsikan sebagai pemancar utama atau ke tempat ke umum, atau jadikan akses point di tempat umum yang banyak. Kira-kira satu user bisa satu antena bisa diakses banyak user, 10 user bisa ini di 10 useran. Jadi nggak usah pasang satu-satu lagi, dan itu jarak dekat, misalkan di ya kira-kira depan rumahnya orang itu, depan kiri kanan semua dapat tuh pakai ini. Atau dipasangkan dijadikan pemancar utama pakai ini, tapi bukan ke klien, tapi lebih ke point to point. Pakai mainbox. Kenapa gue pilih ini daripada Omni? Omni itu atau metal plus Omni itu 2 antena ya. Kalau antena bawaannya itu gain kecil, terus ini tuh udah 12 gainnya tuh, gue lihat bawah, kekuatan pemancar antenanya. Ini level 4, core-nya cuma 1. Terus apa ya, dia udah waterproof, udah bagus, tapi ya itu tadi size-nya gede, penampatannya kurang strategis. Tapi ya kalau mau diposisikan itu sih nggak masalah. Tapi gue sarankan sih ini sebagai pemancar utama kalau memang kondisinya disesuaikan dengan ini ya lokasi ya. Kalau lokasinya memang arahnya cuma ke depan saja, ke belakangnya kurang, kehambat tembok atau yang lain-lain, ya speknya pakai ini aja. Ini lebih murah menurut gue. Tadinya gue tahun kemarin 1.300.000 atau 1.400.000, sekarang 1.600.000 cuy, edan hal. Lalu ada lagi ini pilihan hematnya, kalau misalkan mau jadiin pemancar, tapi 5 GB loh sih ngomongnya sih. Jadi pemancar yang dari rumah itu 5 GB dipancarkan lagi gitu loh. Jadi gini prosesnya, lo misalkan punya jaringan 5 GB ini dikombinasikan dengan Hyper Pro 15, ini kan jalur gigabyte. Sumpah jalur gigabyte itu menurut gue tuh kencang banget, dia throughputnya luar biasa loh buat gue. Dari sisi gue pernah tes, memang sih dia kayaknya
ada kelemahan, mungkin nggak sekuat 2,4 sih. Sorry ini saya salah nih. Iya bener, bukan salah gue mencetnya yang ini antenanya maksudnya. 2,4 itu dia punya noise pokoknya brutal lah gitu ya, nembusin apa-apa itu brutal banget ya. Tapi ini throughputnya kuat, tapi ya kayaknya juga jaraknya nggak bisa, mungkin jauh, nggak tahu jauh sih karena mainnya, jadi gue nggak bisa komen terlalu. Tapi kalau dengan sinyal brutal kekuatan sih 2,4 sih udah rajanya sih menurut gue dari gue pelajarin. Kalau ini satu garis aja kasar dikit, satu strip cuma dapat berapa dia, tapi kayak lo dapat jalur 2,4 itu kayak setengah sinyal gitulah ya, kayak gitulah setengah bar gitu. Jadi kalau misalkan ini ya bisa dipakai dua kombinasi ini buat 5 giga kalau buat atas ya jarak jauhnya. Dan setupnya kalau ini nggak usah ngarah-ngarahkan antena, dia kan putaran 360 derajat. Atau lo bisa diganti kalau 5 giga pakai yang ini, jadi jaringan 5 giga ditangkap ke klien pakai 5 giga juga, baru disebarkan dua antena ya, satu antena buat 4 bisa itu. Tapi nanti kalau kalian udah dikembangkan lagi lah, jadi jalur yang lebih besar kan di upgrade kalau misalkan. Oke, jadi intinya adalah kita pakai hemat dulu. Jadi terus untuk ke klien dan penerima sinyal untuk ke klien, dan dari itu disebarkan lagi pakai ini Mikrotik RB nih. Ini jadi 300 men, gue beli itu berapa bulan yang lalu masih 250-an. Gila ya, naiknya gara-gara corona. Nggak tahu masih ada stok barang atau nggak mereka. Ini kenapa gue pilih ini? Ini adalah seri Mikrotik HP mini router wireless, seri murah, 200-an tadinya. Kenapa gue pilih ini? Murah banget. Sempat sih dulu gue depresi banget, nggak bisa setting ini, sulit settingnya. Setupnya gue bukan sulit sih, sama aja, tapi waktu itu gue gagal ketemu setup yang pas, triknya kasarnya adalah caranya gitu biar si HP mini ini bisa menghandle berapa klien dan stabil kayak gitu. Jadi ini fungsinya itu buat penerima sinyal dan buat pemancar, jadi ini belinya harus dua buat satu titik. Oke, jadi kita jumlah ya. Jadi kita belinya adalah ini dua untuk satu titik. Jadi satu titik ini satu rumah, satu ruangan itu bisa ke tetangganya kanan kiri depan belakang, satu tembok loh ya, jadi satu kotak itu, satu kotak kanan kiri, satu kanan kirinya. Misalkan tangga lu di sini, di tengah angka 1 ini tangga lu, pemancarnya berarti bisa nembus di kanan kiri satu tembok satu rumah, kanan sama, jadi 360 dia dapat semua. Tapi kalau lebih dari 4 kotak tadi, satu kotak rata-rata ya 6 meter apa 8 meteran, lebih dari sini dia sinyalnya kurang bagus tuh kalau di Jakarta ya, kalau rawan. Jadi kalau ini belum pasang lagi. Jadi kalau misalkan nih target kita satu tempat satu titik satu antena yang kita kasih dengan modal berapa sih ini, 600.000, minimum ini kan beli dua penerima sinyal plus pemancar lagi, 600.000 kali 4 orang ya 6 orang lah, 4 orang sih sebenarnya, maksimum 4 atau 5 orang tuh masih bagus. Misalkan satu orang ya sesuaiin aja, kalau misalkan tambah orang lagi tambah satu lagi sih tuh gitu aja, jadi 8 orang tuh 900.000. Jadi per 4 orang aja 5 orang lah, gue ngomong 5 orang 600 nilainya. Lalu buat pemancarnya dari rumah adalah si ini Menpok ini, lebih murah 12, lebih kuat pancarannya. Ini kalau depan belakang bisa kan, depan gitu. Lalu buat kontennya, manajemennya ini, jadi modalnya 4 juta ini, tapi buat 5 klien. 5 klien berarti kalau butuh kita buat 5 atau 6 titik lah, bisa lah 6 titik itu enteng kalau di Jakarta sih harusnya, atau 5 6 4 lah, itu 2 titik 3 titik
4 titik 5 titik 5 titik 5 titik modalnya 6 juta 5 titik modalnya 6 juta. Lalu oh iya satu lagi komputer. Nah, komputer paling murah aja nggak 2 juta ini. Jadi modal awal 10 juta. Ini kan buat prekenek lah. Jadi ini isi Mikrotik RP ini buat manajemen sistemnya. Terus mainbox 12S sektoral 2,4 buat pemancar utamanya. Lalu Mikrotik RP ini buat ke tempat klien buat penerima sinyal dan pemancar, jadi ada digabung jadi 2. Ada video yang gue bikin. Plus laptop 2 jutaan. Lalu pasang internet 10 Mbps cukup itu buat 30 orang, tergantung kalian sistemnya bagaimana. Nyamuk banyak nyokot juga ya. Gitu. Jadi modalnya ya siapin 10 juta buat infrastruktur. Masih nyisa sih sebenarnya 1 juta juga cukup. Pasang IndiHome berapa sekarang, paling cuman 200 ribuan kan nggak masalah ya. 300.000 dapat 9 Mbps, murah kan. Oke, anggap aja kita punya 30 klien. Nanti kan kalau kurang lo bisa kurangin sendiri. 30 klien itu rata-rata satu klien itu 50.000. 30 klien, atau gue Excelin aja kali ya, gampang. Excel nyung. Oke, gue taruh sini. Ini aja deh. Sorry, ini kasih biar kelihatan kali ya. 12 klien. Leh. Mana? 30. Harganya langganan. 50.000 per bulan gini ya. Terus kayak kurang makjos gini ya, muter-muter sih. Modalnya 9 juta, modalnya 10 juta lah yo. Modal 10 juta, modalnya 10 juta, dapat klien langganan. Dan kok gue jadi bingung ngomong apa cok asu. Nah, ini wae lah modal 10 juta kita plus internet gini yo. Internet, nah internet ya 350 lah, kok nggak salah sih. Terlalu untungnya piro? Untung untung iki di ngene wae iki ben enak ndelok e. Kok jadi 10.000? 10.000 cuk. Goblok. Nah, 10 juta untungnya sama dengan ya wis kali iki. Mana sih gak ketok di ping iki dikurangi biaya internet listrik masih 10.000 tok tuh 1 juta per bulan. Lo balik modalnya, balik modal, tapi ki ngomongin iki kudu disurvei sih aja. Ojo ujug-ujug langsung mbok jebret ngono, repot. Survei ku penting, terus dibagi iki. Oh ini, lele salah. 8 bulan setengah, 8 bulan gitu untuk untung. 8 bulan setengah 30 user. Untung lah tetep wae dengan kondisi sekarang iki lah.
jadi ini pembulatan wae yo. Nah 9 bulan balik modalnya 9 bulan GP anggap aja 40.000 ruas bulan setahun ya, tahun sesuk wis balik modal gawe ngupgrade jaringan meneh. Maksudku ngono loh, misalkan kayak 50.000 lah, bener mau 50.000 pas kok ya. Jadi selama ini untuk 9 bulan terus balik modal nggoni 2 bulan 3 bulan ben oleh tambahan duit meneh digawe ngupgrade jaringan meneh, tambah internet meneh, tambah jangkauan meneh ngono loh. Kan kanan kiri wis oke. Tambah meneh sing adoh sing jauh iki ngene. Iki kan wis oke dapat segini. Harus tambah sing lebih galak meneh. Nah, iki kudu ditambah iki. Nambah mikrotik metal. Iki buat antena sing dhuwur. Buat jangkauan jauh lah. Terus Hyperlink Pro 5 GB plus iki ini fungsinya buat menerima sinyal bisa atau buat memancarkan. Lo kalau los pakai ini mantep banget kok, kenceng banget iki, jos pokoknya. Ini pakai 120 Mbps ini teropot ya. Ini buat menerima sinyal, bisa dikombinasi nanti kan. Kenapa pilih ini nanti adalah caranya. Waktu pas jalan tuh pasti fungsi. Lalu ini kita mau ngomong 30 lagi ya, 30 user lagi, mau nambah 30 user tempat yang agak melangkah jauh lah gitu, loncat lah, terbang apa biar masalah lebih jauh lagi lah ngomong kasar ya. Pakai ini. Lalu diterima, ini dipancarkan dari sini 5 GB karena jauh, nanti diambil dari sini, klien sini. Pasti ada. Pasanglah 2 atau 3 tempat, 5 tempatnya lah karena jarak jauh, 5 tempat. Tuh biung 5 tempat ya. Ini ditambah lagi 5 lagi. Ini 5 tempat, 5 tambah 20 user lagi. 1, 2, 3, 4, 5 ya, kira-kira segini ya. Ntar kalau dalam keadaan ini hitung-hitungan kasar aja, tambah 20 user lagi. Oke, saya dihitung berarti totalnya sekitar 60 user ya. Bisa diestimasi 60 user karena nggak semua user aktif pakai handphone itu. Berani aja ambil 60 user, berarti internet ini kira-kira kali 2, ambil yang 20 Mbps. Kalau mau bagus ini pun sudah cukup segini men. Dengan modalnya 20 juta, kalau 50 ribuan, 8 bulan lagi balik modal, tapi dengan konfigurasi jaringan lebih besar dan siap di-expand lagi sejauh mungkin. Itu aja sih sebenarnya. Jadi nggak ditambah. Salah cuk, harusnya ngeklik sing iki salah ki om. Bener cu, kok aku kok fokus ke ning kene yo, hargane yo matane gak ero yo 20 juta, tapi dengan biaya semono mau 20 juta dengan harga per bulan lo ya. Nek aku ndenek saya iku parah, aku gak kejar ngenean mas ya. Mungkin beda lah prinsipnya, usaha real karo usaha kaya yang tak gawe itu beda kasusnya. Terus gini dapat ya, modal 20 juta, internet 10 Mbps buat 60 orang. Jangan mbok banding nih 60 orangnya pakai barang kayak mau gimana. Itulah fungsinya otak kayak mikir gimana caranya itu 60 bisa pakai pin sebagus mungkin. Iku tok. Di balik modelnya ulang-ulang meneh, duitnya sampai 20 juta balik. Kalau misalkan langsung main yuk gede, mau 10 juta mau berapa tetap dapat segitu. Kira-kira 2 kali segitulah di expand terus seperti ini. Nah aku mbiyen enggak yang gede-gede, aku ngerti caranya, saya pilih simpel-simpel aja. Oke ya, itu aja sih sharingnya saya Bang Iki lah malam ini, yang terinspirasi ya buat kecil-kecilan bisa dikombinasiin lagi lah kecil-kecilannya seperti mana gitu.
Jadi nggak usah harus seperti ini cuman contoh aja kesempatan mungkin di infrastruktur, karena orang sekarang internet daripada orang punya IndiHome itu adalah pasang IndiHome itu agak sulit gimana gitu loh. Jadi kalau nggak KTP situ, orang situ, banyak hal yang mesti harus dapat lah. Ya kalian coba aja teleponnya gimana sulitnya, setahu gue sih sulit lah. Jadi kira-kira segini aja. Oke, salam kok kayak lontong aja. Yaudah, makasih dah.